Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla summa jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji wa shalli fa innaka lam tusalli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita masih belum dikubur. Yang mana syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa menjalani apa yang menjadi yang diperintahkannya. Sebab kewajiban thalabul ilmi ini wajib sampai kita mati. Kita memohon kepada Allah agar selama hidup kita sampai akhir hayat diberikan keistiqomahan untuk menghabiskan umur ini untuk ibadah dan mati dengan husnul khotimah. Dalam meneruskan yang kemarin, sholat itu menjadi batal dan hilang. Maksud dan tujuan karena melakukan perbuatan-perbuatan berikut. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, meninggalkan salah satu rukun atau syarat. Meninggalkan suatu rukun dari rukun-rukun sholat seperti ruku, sujud, atau satu syarat dari syarat-syarat sholat seperti wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, dengan sengaja tanpa ujur halangan alasan dapat membatalkan sholat. Batalnya sholat yang disebabkan karena meninggalkan rukun sholat ini berdasarkan perintah Nabi kepada seseorang yang melakukan sholat dengan buruk agar mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Sudah dijelaskan di zaman Rasulullah saja, yang bersama Rasulullah seorang sahabat sampai disalahkan sampai 3 kali disuruh untuk melakukan sholat sampai berkali-kali. Karena sholat yang pertama dianggap belum sempurna. Akhirnya kembali sahabat melakukan sholat lagi, suruh melakukan lagi. Sampai 3 kali melakukan, sahabat nyerah. Ya Rasulullah, aku sudah maksimal. Tolong ajarilah bagaimana sholat yang betul-betul sempurna dan diterima. Rasulullah menjawab, lihat sholatku ini. Itu. Apalagi kita bukan di zaman Rasulullah. Sedangkan sahabat tadi pun itu masih salah. Apalagi kita yang masih jauh untuk mendapatkan sholat yang mana sempurna tadi. Diutamakan sholat dengan adanya tumaninah. Tumaninah ini dalam segala perbuatan ataupun tingkah-tingkah di dalam sholat tadi. Dengan bacaan yang masih kita belum disempurnakan. Jangan bosan untuk terus mempelajari agar kita membiasakan agar terbiasa dengan yang baik-baik sesuai dengan ilmunya. Karena ibadah tanpa dengan ilmunya itu pasti tidak akan diterima. Jangan asal kalian mengerjakan sholat ini hanya beranggapan menggugurkan kewajiban. Ini salah besar. Kadang orang bilang kalau sudah sholat berasa tidak punya utang. Siapa yang utangin?
Jangan ngomongin begitu. Itu dihapus 27 derajat yang dimana kita sholat berjamaah. Apalagi kita sholat sendiri. Jangan merasa berat, enteng kalau udah sholat. Emang berat ngangkatnya? Kan gak bawa beban apa-apa. Hanya mengangkat-ngangkat tangan. Masa dibikin jadi beban katanya gampang, kayak udah membayar hutang. Siapa yang hutangin? Jadi tolong kalau sudah sholat, ilmu mukasabah, ilmu kewalian, nangis. Seorang wali, semua wali menangis setelah ibadah. Memohon sama Allah agar ibadahnya yang serba kurang tadi bisa diterima. Ulah kuncir, assalamualaikum, nggak becir. Ada pesunah-sunahnya Rasulullah untuk bacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi min mas'ud. Bacaan-bacaan ini jangan sampai kita kejar-kejaran sholat. Dikir inilah kita mengerjakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Lalu seorang laki-laki masuk masjid, kemudian dia melakukan sholat. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi menjawab salamnya, kemudian bersabda, ulangi sholatmu. Sampai ini 3 kali, sampai diulang-ulang. Akhirnya angkat tangan sahabat tadi, mohon diajarin sholat kepada Rasulullah tadi. Sedangkan dalil batalnya sholat yang disebabkan karena menunjukkan syarat sahnya sholat, yaitu dari sebagian sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki sedang melakukan sholat, sedangkan pada luar telapak kakinya terdapat bagian kering seukuran uang dirham yang tidak terkena air wudhu. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Jadi salah satunya bekas cat. Kalau masih di anggota rukunnya wudhu, itu harus mengulangi wudhunya lagi. Ada di tangan, ada di muka. Kalau menghalangi anggota wudhu, itu wajib diulang kembali setelah membersihkan noda-noda yang ada di anggota rukun wudhu tadi. Perempuan yang suka pakai apa? Kutek atau bedak, sedo, lipat ketip, sama harus dibersihkan dulu. Jadi tidak boleh menghalangi anggota rukunnya wudhu tadi. Makanya jangan tebel-tebel kalau pakai bedak. Biar nggak susah kita untuk membersihkannya. Harus bersih betul, harus kena dasar. Bila mana ada yang terhalang bekas sisa bedak yang kurang bersih, itu tidak sah wudhunya, tidak sah juga sholatnya. Hati, karena kebanyakan di dalam kita setelah mati ini yang diperbanyak ini pertanyaan di dalam sholat tadi. Makanya terus jangan merasa cukup, jangan merasa sempurna, jangan merasa bisa, jangan merasa pintar. Terus mencari, merasa kita kurang. Makin kita banyak tolak ilmu, makin kelihatan kebodohan kita. Jangan sok, jangan ini. Sampai mati perintahnya, perintah dari Allah ini untuk tolak ilmu. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Minum isi baratnya menelan ludah yang lewat dari pagernya, itu lewat dari batas gigi, keluar air liur, diminum lagi, itu sudah membatalkan sholatnya. Atau ada bekas makanan, kalau sampai ketelan, itu berarti batal sholatnya. Hati-hati, makanya suka pakai susu, pakai apa itu untuk menghilangkan bekas-bekas makanan yang ada di dalam gusi atau gigi kita tadi, agar tidak terjadi di mana kita dalam melakukan sholat kita makan atau meminum dari sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita tadi. Bercakap-cakap, usahakan, kemarin nanti baru nerangin di dalam sholat, usahakan mulutnya kumat komit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahnya ditahan mulutnya tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tanpa digerakin. Ini nggak boleh. Hukumnya makruh, harus digerakin. Jadi gerakin semuanya.
Jangan didiemin. Biasanya kan kita diam. Amin. Salam akur. Tidak lupa malaikat masuk. Jadi nggak boleh kita mingkem, nggak boleh. Kalau bacaan-bacaan mingkem, jadi pakai suara dalam. Kita bukan latihan kur ataupun lagi latihan nyanyi. Ini betul-betul caranya pun diatur dalam hukum Islam ini, syariat fikih ini. Jadi harus dikomat-kamikan mulutnya, nggak boleh diam. Harus melongo, nggak boleh mingkem. Wah, mau langsung kita cakap ya, kecuali sama kalau. Jangan sampai lulang lirik kemana-mana, apalagi melihat ke atas nggak boleh. Bercakap-cakap dan berkata-kata dengan sengaja yang bukan termasuk bacaan sholat. Berdasarkan hadis yang diterima dari Zaid bin Arqam, dia berkata, dahulu kami biasa bicara di dalam sholat, yang seorang mengajak teman yang di sampingmu bicara, hingga turunlah ayat dan tegakkanlah kamu menyembah Allah dengan khusyuk, maka semenjak itu kami pun diperintahkan diam dan dilarang berbicara. Tapi sekarang masih banyak di sana itu masih menerima HP lagi sholat. Bila mana yang sudah pernah ke sana sampai bisa ngobrol segala. Apanya simpan lagi ke kantong. Allahu Akbar. Ini masih ada ajaran yang dulu, padahal sudah diperintahkan untuk tidak berbicara. Yang keempat, banyak bergerak, tidak cicing sempurna, lejena, goyang, batak. Jadi dalam pergerakan tadi, bila mana kita memindahkan kaki ataupun istilah menggeser kita, itu harus dalam posisi geraknya sholat. Jadi pas Allahu Akbar mau ruku, baru kita geserkan. Kalau kita mau pindah menggeser terlalu ke kanan. Jadi tidak boleh menggerakkan sewaktu kita bukan di pas perubahan anggota sholat. Paham gak nih? Bu, Assalamualaikum. Ibu yang sedih sepi sih ngobrol ke sana. Ayo kabar daripada molor. Tidak boleh banyak bergerak. Ini bisa membatalkan sholat tadi. Yang kelima, tertawa. Imam Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Izmah menyatakan bahwa semua ulama sepakat mengenai batalnya sholat karena tertawa. Ad-dhahiku yumkinu sholata wala yumkinu wudu. Tertawa itu membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu. Jadi itu wudu deh. Terbinkal-binkal kita biarpun tidak mengeluarkan suara, tapi di dalam hati kita itu geli. Sampai kita berubah dari bacaan tadi. Itu yang nggak boleh. Cuma dalam tali Quran keluar dari sini. Kita selagi tanggung baca Quran, ada sesuatu hal yang harus dikerjakan atau matikan listrik, sanyo ataupun ada orang segala macam, tolong matiin listrik. Nah itu jangan diteruskan kembali ngajinya, bacaan sholatnya harus pakai bismillah lagi. Jadi jangan dilangsungin Yasin, matiin listrik, wal Qur'anil hakim, padahal dirinya lagi matiin listrik. Jadi tetap Yasin, tolong matiin listrik, mau diterusin Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil hakim gitu. Jadi jangan sampai diteruskan. Itu sama dengan durhaka membaca tadi. Tapi bila mana kita bacaan di dalam sholat, di sebelahnya ada yang lagi sholat, tidak boleh mengeraskan suaranya tadi, karena ditakutkan takut merecehkan orang yang lagi sholat. Dalam hati kita membaca Quran tidak boleh dijahalkan.
Inna hadi salata la yasluhu biha syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalam adanya percakapan manusia, karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh ada bahasa-bahasa manusia, termasuk sentak. Itu batal sholat. Lebih daripada 2 kalam. Kalau kita apa? Bahasa Indonesianya hamuai. Memuap. Bila mana kita lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti aja dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Terusin baru. Jangan disatukan menguap tadi dengan bacaan-bacaan, karena bisa robah kalam. Kalau sudah robah kalamnya, berarti robah artinya. Jadi jangan keenakan, jangan biasa, itu salah, kita bisa membatalkan, karena kita berubah dari rukun tadi. Makanya harus betul-betul, biarpun kita akan menguap karena sengaja, berhenti aja dulu bacaannya, menguap aja dulu habisin. Nanti kalau udah habis uapnya kan. Kalau kita mau menutup uapnya, takut setan masuk, jangan ganti. Jadi satu aja cukup, ditempelin ininya, begini, pantang terus. Tapi kalau makanan begini, sama kiri kan susah, karena kita sudah kiri sisi bawah. Adanya yang ini, bisa begini, bisa begini. Tutup, jangan pakai begini. Kalau menutup uap, kalau begini dia masuk setannya semuanya. Diasupkan. Jadi kudunya Nokia, tangan kiri dipetokin 3 kali. Giniin tutupnya, baru setelah uapnya habis dibuang. Kalau tangan kiri, ini mulutnya begini. Mulutnya begini, tangannya tempelin begini, muai, habis semuanya ditiup. Jadi nggak semua ayah setan. Jadi kalau tangan kanan 3 jari, ditutupin begini, 2 jari, 2 jari tutupin, dibuang setelah muanya habis, dibuang. Tapi kalau sepertinya sama tangan kiri, dia bulat begini, tutupinnya begini, udah habis, tiup. Paham ya? Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi apa yang dilakukan manusia semacam, berarti kalau nggak ada takbir, nggak ada istilahnya percakapan manusia, termasuk senawa, batu, apalagi bersih, atau hidung suka ditarik-tarik. Jadi leho bisa bu, misalnya apa namanya, leho, ingus, bisa kita kepinggirin untuk meludah, kasih ininya begini, baju atau mukena, ludah ini sini. Kalau ludah suci dengan ingus tadi, bukan najis, ludah ingus nggak najis. Bisa kita tempelin di mukena atau di baju. Ini diludahin. Diludahin. Ya, ludahin kamu. Pembagian waktu sholat fardu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-Maidah 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula
pada waktu-waktu di malam hari, pada waktu-waktu di siang hari. Ini pahalanya orang yang sudah meninggalkan sholat subuh. Itu dalamannya 2 kali lipat lapisan bumi dengan langit. Itu direndam di bawah di nerakanya selama 60.000 tahun. Bagi orang yang sering meninggalkan sholat subuh. Bagi orang yang meninggalkan sholat zuhur sama dengan membunuh 1000 umat muslim dan muslimat yang beriman meninggalkan sholat zuhur. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai bablas. Bila mana kita kesiangan, kita kodok. Jangan lantar sekalian. Gak ada begitu. Ini yang kena 60.000 tahun tadi. Tapi kalau kita dengan kodok, dengan syariat fikih kita, insya Allah gak bakalan mendapatkan 60.000 tahun tadi. Jangan ditunggu buat besok lagi. Nanti kita udah janji, gimana kalau besok kita gak mampu untuk melaksanakan kodok tadi? Udah janji lagi. Udah double-double hutangnya. Makanya gak usah, kerjain aja sebelum lewat dari jam 12 siang. Kerjain. Cuman niatnya kodok. Tapi kalau tiap hari, itu bukan kodok lagi, tapi sudah. Jadi usolinya usoli, bakal sudah, kata ini nilai tanah. Niat saya sholat fardu subuh di berang. Sampai keberangan, keberangan, aku tak macam kali keberangan itu aja. Awas sudah nggak gampang ke. Bila mana kita meninggalkan apa yang kewajiban, hatinya nggak merasa berat, takut, demi Allah langsung ada laknat di situ. Jadi harus betul-betul kita menyesal. Tapi lain pas lu, asli menyesal dari lubuk hati yang dalam. Tiada dusta di antara kita. Aqimi sholata liduluki samsi ila asaki lail fa qur'anil fajri inna qur'anal fajri kana mas'uda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang berjamaah di waktu dingin atau waktu subuh, waktu isya, itu orang di jamaah ku ribuan malaikat. Sholat ribuan malaikat itu khusus. Seperti ke malaikat membaca tasbih takbir tahlil, pahalanya aja untuk kita yang sholat subuh. Alhamdulillah ya, sholat subuhnya ya udah mulai aktif di berang. Akulah. Ayat ini menerangkan waktu sholat yang 5 tergelincir matahari untuk waktu sholat zuhur dan asar, gelap malam untuk waktu maghrib, isya dan subuh. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah antara lain hadis dari Jabir bin Abdullah sebagai berikut. Batasan waktu sholat fardu. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, batasan waktu-waktu sholat fardu yang 5 adalah sebagai berikut. Zuhur, bila mana sepertinya kita sedang bertamu ataupun kita sedang sowan datang ke tempat guru. Terus guru tadi kebetulan di sana itu sebelum waktu zuhur. Nah, gurunya masih ngajak ngobrol. Jangan sekali-sekali ente pamit atau izin untuk sholat. Ini sholat ente gak diterima. Udah mau ada guru di situ. Guru kan lebih tahu.
Jangan cari muka. Emang banyak muka lu. Emang hilang. Jadi jangan sekali-kali kalau kita punya orang tua mendahului orang tua. Ini salah besar. Ya pun izin, saya mau sholat dulu. Gak boleh. Sampai apinya keluar untuk sholat subuh, untuk sholat baru sholat. Mau jam berapa ya? Tapi bukannya sepertinya guru itu pasti sholat, tahu. Cuman cara kalian itu sama dengan mengajari guru. Waktu dari tergelincirnya matahari hingga bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya, itu habis berarti. Kalau kita ada sorotan matahari sama tingginya, nggak melebihi. Berarti itu batasan waktu sholat maghrib tadi. Itu waktu zuhur. Asar waktunya dari saat bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya hingga terbitnya matahari. Itu asar. Kalau zuhur masih lewat dari batasan apa namanya kalangkang. Bangsa ini di sana kalangkang lah. Bayangan. Kalau mau budak susah. Budak Indonesia itu belah mana ya? Anak sekali itu. Jadi kalau waktu zuhur, kalau bayangan tadi lewat itu masih ada batas tadi sampai batas bayangan lewat tadi. Kalau asar sampai sama panjangnya dengan bayangan itu tadi. Tapi Rasulullah mau kalangkangan kasoratnya. Gak ada kayak kita. Kalau kita mah ada apa bayangannya. Kalau Rasulullah ada bayangannya. Karena sinar matahari kalah dengan sinar cahaya Rasulullah. Malah kenal. Jadi ketika sholat, makanya nggak ada kalangkang, nggak ada bayangan badannya itu. Menurut wajib aja buka-buka. Ngaji dua alam, malam tahun yang malam nasroh. Maghrib waktunya dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senjanya. Jadi kalau bila mana sunlight mana? Woi, sunset. Bener mana sih ya? Sunset apa singlet? Matahari terbenam begini. Jadi bila mana kemerah-merahannya sudah hilang, berarti udah batas waktu maghrib. Jadi langsung ada maghrib. Nah, bila mana sudah wiridan maghrib, sudah jikiran maghrib, kita sholat maghrib, sesudah jikiran maghrib, itu sudah habis waktu maghrib. Bisa kita untuk melaksanakan sholat dhuhur isya. Tapi jangan dulu kita mengerjakan qobliyah isya karena belum ada ajar. Sholat awabim itu bisa aja dicampurkan seperti tadi. Sholat awabim itu sholat yang tidak pernah, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Makanya disebut sholat awabim setelah ba'diyahnya. Termasuk sholat mutlak ba'diyah. Itu termasuk juga sholat awabim. Waktu isya dari hilangnya merah syafaq atau mega merah atau senja hingga pertengahan malam, sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga atau pertengahan malam. Jadi malah sunnah. Kan orang apa namun arek kemelang tanggung sekalian yang tahajud, eta bisa lagi. Jadi nu wajib dibawa ke sunnah, bahaya. Arek dietakeun aya sunnah. Nah, menjalankan pasunan Rasulullah untuk mengakhirkan waktu isya. Gimana orang di sekalian deh, sekalian yang sholat tahajud. Bukan, nggak boleh ada sekalian. Mereka punya waktu masing-masing. Berarti tahajud itu jadi sholat isya, berarti sholatnya dalam baik dengan perpanjang. Usolina 2 kali. Sholil farrol isya barokati mustaqbilan qiblati
makna sunatan tahajud rakaataini. Manusia tadi sekali yang sholat tahajud, berarti sholat isya ini kan ya? Mana apa ya? Di mana guru? Jadi nggak boleh ngomong-ngomong kayak begitu. Ucapan kita ini mengakibatkan gagalnya, tidak sempurnanya niat ibadah kita. Karena kesempurnaan itu gimana niat? Seperti ajam tukang di waktiha, atau kita niat kosor jaman takin gitu kan diucapin. Makanya kalau bisa dibawa ke tahajud baru dengar aliran mana ya? Apa aliran irigasi? Apa jatiluhur? Waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Jadi jam berapa? Muncul matahari. Gimana nanti kalau waktunya lagi pas cuacanya mendung? Ya sudah aja, biasanya muncul matahari jam berapa? Jam 7. Sudah stop. Tidak boleh melakukan sholat wajib subuh tapi niatnya adaan. Tapi harus niatkan kodokan. Rahasia waktu sholat sangat berhubungan dengan perubahan hormon yang ada pada tubuh manusia. Hubungan ini sudah dikaji oleh para ahli dan dapat diambil dari kesimpulan bahwa sholat yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Kenapa diadainya sholat asar di sore hari tadi? Karena pas fajar mau terbenam ini bahaya kalau kita pakai begini. Kepalanya ini langsung dari ruku, kepalanya nggak boleh diangkat, nggak boleh terlalu mungkin. Sehabisnya ini aja. Jadi nggak boleh terlalu mungkin, nggak boleh diginiin. Ini nggak rata dengan tulang punggung belakang. Jadi habisnya begini aja udah sehabisnya ini udah lurus ini. Jangan sampai kita tengah begini, nggak boleh. Atau terlalu muncul kayak patung bangau. Jadi makanya nih, kalau mengkodok sholat, jangan sholat duhur nih. Apakah di waktu duhur atau bisa di waktu asar nih? Bisa, namanya kodok mau diganti di mana bisa. Mau di sesudah subuh boleh, sesudah asar boleh. Karena itu wajib hukumnya. Jadi bukan sunnah, yang diharamkan itu adalah ibadah sunnah. Tapi kalau ibu-ibu biasa melakukan atau bapak-bapak melakukan sholat sebelum asar, sunnah asar dengan sunnah subuh, bila mana kita ketinggalan, itu boleh sunnah qobliyahnya diqodho setelah waktu sholat subuh. Tapi niatnya usoli sunatan subhi rakaataini qodhoan lillahi. Tapi bila mana yang sudah merutinkan, karena pekerjaan tadi sudah rutin. Jadi biarpun itu sunnah, karena sudah kebiasaan akhirnya menjadi muakkad. Jadi sebagian daripada wajib. Bila mana tidak melakukannya, itu harus diqodho. Sebab kalaupun kita mau menggantikan sholat-sholat yang lain, zuhur ke asar, itu bisa, yang penting musholinya. Ada lagi kita pas waktu kita mau Allahu Akbar, ingat. Pas kita ingat, ini mah bukan dohor, tapi asar. Gak boleh diulang. Diganti langsung di dalam hati kita. Yang saya sholat waktu asar, padahal tadi usul kalau nuri, usulinya nuri, pasti itu waktu asar. Jangan berhenti. Kalau berhenti kita memberhentikan sholat. Hukumannya apa? Diganti, dirubah karena keterlubang. Jadi diganti dalam arti niat saya sholat fardu
asar, baru. Padahal di tadi usulnya kur. Pasti ingat asar ini mah. Gak usah berhenti atau mengulang kembali usolnya. Makanya kita pilih-pilih tempat yang tenang. Sebelah mana ya itu tempatnya biasanya tenang. Ulah ini mah yang bikin jadi kacau kita istilahnya sholat. Di situ masih ke situ lagi. Padahal dia sering ngeganggu. Bikin ketawa lah, apalah. Jangan dekati teman kayak begitu. Jangan ngeganggu orang. Setenajan awan-awan masih yang sering kita bilang. Jauhan dari itu mah. Nanti kalau udah beres sholat, damai kembali. Iya emang ngesnyaho ngeganggu. Aja dikadanya deui. Jadi sengaja. Lanjut. Nggak boleh. Harusnya kita berjauhan dengan orang yang sering bercanda. Jadi kalau banget nggak bagian serius sebelum ngomong. Jadi tolong jangan diingetin lagi. Karena ngeganggu ke orang. Oh begini jadi jin berupa manusia ini seperti begini. Arti jin. Jadi memilih tempat yang tenang. Kena memenuhi kebutuhan jasmani sebelum sholat. Ulah bentuk ngerempek. Kurang hayang dahar. Jadi mau naik bahasa nama bagus kene kurang dahar ingat sholat daripada sholat ingat. Siapa pun lain itu dapat dahar kita dahar sekali sama cara sholat. Dahar saya berudut siapa pernah. Kalau lagi sholat siapa. Aisyah itu kan udah bisa matang bisa. Kita mulai kebutuhan jasmani. Kebutuhan kita masih tanawi. Menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kehusuan sholat, apa aja gambar segala macam, teman siapa itu nggak boleh. Jauhi. Kedelapan, mensucikan diri dari pikiran dan segala kesibukan duniawi. Awas, kabayang-bayang cewek di Natara, kermuji, kerzikir, kersolat apalagi, ini bisa hancur semua, kumpulkan dari semuanya. Sama ibu-ibu juga, ingat karena pakaian bagus, ingat karena belanjaan, ingat karena tagihan, hangus. Jangan sekali-kali urusan dunia mau dimasukkan kepada sholat tadi. Karena sholat itu ibadah langsung dengan Allah. Jangan bawa-bawa urusan dunia tadi. Maaf deh. Ya istighfar ke bagus lain jadinya. Makanya orang perlu benar-benar khusyuk. Di istighfaran udah ngomong loba ini ya kan istighfar itu aja ngalahin masalah mereka lain istighfar orang ya aja macam tasbih ini yang bahayanya maksudnya jangan berkepanjangan setelah istighfar udah terus diistighfar terus dengan bacaan dikhususkan dengan bacaan sholat tadi. Makanya kalaupun kitanya bagus di wudunya, ini demi Allah akan mendapatkan kehusuan dalam sholatnya. Kalau kita sholatnya belum bisa khusyuk, berarti di badan kita itu masih ada najis, masih belum sempurna kita wudu kita. Akibatnya jadi sholat tidak khusyuk. Nah kita kecapretan air najis, entah kita wudunya belum sempurna. Makanya kenapa nggak boleh kita mingkem? Karena dengan bacaan kita mengadang begini, itu kalimat-kalimatnya juga lebih sehat, lebih busuk kita untuk mengingatkan bacaan tadi daripada kita kebayang-kebayang yang lain. Mensucikan diri dari pikiran dan segala kesibukan duniawi. Menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kehusuan sholat. 9. Menunggu datangnya waktu sholat. Jadi kalau belum beres adat yang pertama kita dengar, tolong jangan langsung melakukan sholat.
habiskan dulu adzan tadi. Jadi itu syarat yang paling pokok adalah kehusuan. Khusyuk bisa terjadi bila mana kita tumanina. Nah setelah tumanina timbul khusyuk, setelah khusyuk timbul ikhlas, baru tercapai ibadah kita. Jadi ada 3, tumanina, khusyuk dengan ikhlas. Ya masalah kekal seberapa kali baik mesti uji-uji baik. Sholat duitan lah. Saya punya ujian baik. Sholat baik, doa baik, baik itu. Sholat itu benar sih awak kan sesuai. So. Jika curuna sih tidak ada anak kau ada. Omat ada betul. Yuk. Dilihat dari hukum dan adat memberhentikan adzan di pertengahan adzan ataupun qomat di pertengahan qomat. Terus ada atau hukumnya apa apabila kita adzan ataupun qomat di jalan. Kalau hukumnya sih nggak ada etika dan nggak sah adanya tadi. Jangankan adanya itu, sebetulnya adanya itu kalaupun lu nggak punya wudhu, ini nggak sah kita untuk wajib untuk kita menjawab dengan. Kalau kita tahu mereka ini wudhu nggak punya wudhu atau jalan sampai seperti ada anak kecil, ini dianggapnya lagi latihan ataupun apa. Kalau makanya ada jangan dulu anak kecil untuk memanggil itu karena dianggapnya nanti malah dianggap bercanda. Apalagi sambil jalan-jalan. Yang paling parah lagi kalau adanya di jalan. Jadi tidak wajib untuk kita melakukan adzan tadi. Tidak wajib untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilan adzannya itu. Karena dia bercanda manggilnya, beda dengan serius dengan bercanda. Nah itu nggak usah dilaksanakan. Timbang lagi aja dan lagi, saingan mudah. 8 orang kayak. Ya itu kalau dia belum sempat pada datang waktunya dia udah main adzan aja, itu diberhentikan secepatnya. Karena orang kalau sholat sebelum waktunya datang tidak sah sholatnya. Jadi jangan dianggap bercanda. Ini kan perintah Allah. Orang adzan ini bukan main. Dia pahalanya pun lebih daripada imam. Syariatnya imam nggak datang kalau nggak ada yang adzan. Jadi nggak kepanggil jamaah semuanya makmum dengan imam nggak terjadi kalau bila mana tidak ada yang adzan. Makanya pahalanya ini lebih besar 10 kali lipat daripada imam. Hati-hati. Adzan ini jangan disia-siakan. Kesempatan ada ini jarang-jarang. Apalagi di kita. Jarang yang adanya lah sampai ada 7. Beda dengan daerah yang lain. Daerah Jawa ada yang sampai 8 orang. Daerah Aceh ada yang sampai 8 orang. Bawahnya harus ada dari sononya 8 orang. 7 orang. Suara-suara adzan ini kenapa harus dibaguskan? Karena biar orang ini jadi tertarik. Ulah asal adzan. Ulah dilatih. Jadi mana dia mengenahnya? Kalau sampai adanya gitu baik senian. Seni tujuannya untuk menarik agar orang tertarik jadi lari jadi ini. Oh iya supaya menarik. Jadi kudu naya laguan sendiri. Bukannya nggak enak, tapi biarpun kita pendek bacaannya, jajal ya orang ini. Bakuari kalau bapak Google, bapak naon akan main mana ya? Cari suara-suara yang emang bikin jadi menarik.
cuma ada apa? Udah datang lagi setan dia. Jadi bisa kita berhentikan di dalam pertengahan tadi bila mana adzan ini asal-asalan. Karena dia melaksanakan perintah Allah, menjadi wakilnya Allah untuk memanggil perintah Allah. Hanya hati-hati. Adzan ini pun ada. Jangan sekali-kali adzan diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu bukan panggilan Bilal ada. Kalau mau yang ibaratnya yang emang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar Allahu akbar. Barnya jangan panjang teuing, kita bisa neraka urang. Lamun barna panjang teuing kita pedung gede ngaranna. Berarti sia ngahina ka Allah. Mau di salat mau di apapun juga barnya pendek Allahu akbar. Udah dipanjangkeun barna, neraka eta urang. Awas. Bacaan kalam-kalam ini itu bisa mengakibatkan paling parah. Abdullah. Kalau bacaan alif ditulisnya huruf alif, itu neraka ya tadi. Pakai alif, harusnya pakai ain. Abdullah, abdinya Allah. Kalau Abdullah itu Allah berarti kayaknya siapa pakai neraka. Mau bisa disaingkan Allah. Abdul Karim, Abdul Wahab. Nah itu harus pakai huruf ain. Jangan pakai huruf alif. Lalu pakai huruf alif atau kita manggilnya Abdul, nah gitu. Terus sekali-kali manggil mengarana Abdul gitu, pakai ain. Abdullah. Kalau manusia kamu kena Abdullah, berarti jangan dokter pangeran nih. Berarti siapa muslim, bukan pangeran gua. Meyakini bahwa Allah melihat dan mengawasi sholat kita. Itulah sholat itu adalah ibadah yang tanpa perantara. Sholat yang tanpa perantara. Coba sekarang kita dipelajari, jangan sampai kita ini membuat jadi bingung. Ya ini seberapa poin ada yang lagu tegar. Kita lagu tegar kabeh di awal sampai di akhirat di surga. Ngaracok kabeh. Sampai yang pertama mana yang nyiptakan lagu nu eta-eta. Ngaranna Ku yang dulu bukan aku yang sekarang. Kita paham ku aing bingung. Bukan yang dulu, bukan yang sekarang. Pangalian kenain. Balas ku aing. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Bisul dina hulu, ngajendol dina tarang. Sekadang orang juga naik baik di kamari. Nyambung, lamun nyambung makieupan. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Coba pun kami kunci ya. Pada hari apa? Ku turut siapa? Mau ke mana? Ayo siapa bingung deh. Bingung. Tak ke mana? Tengah. Bisa. Tengah. Bueno, oh tengah. Ini jelas ini lagu. Tentang sholat nanti kita lanjut. Masih banyak tentang sholat tadi. Yang mana harus betul-betul sholat ini jangan hanya sekedar menunjukkan kewajiban. Harus betul-betul kita sholat ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat inilah kita langsung bisa bertemu dengan Allah langsung. Seperti Rasulullah dalam menerima perintahnya untuk sholat tadi. Makanya di sholat ulah siga papatong, sholat ulah dulu patah, sholat ulah siga ulah anjing.
Beda ya urusan dunia di urusan akhirat. Urusan dunia apa? Kejar. Kayak sholat sambil itu kayak kabur. Kayak tenang baik tanggung kabur. Kayak sialaman baik tak sesuatu hal. Cek Allah tanggung siapa esok itu kali. Pinter kode. Kayak giliran Allah dikengkek, giliran orang kayak kira-kira. Mau bisa. Bagaimana amal perbuatan? Soalnya. Jadi 5 menit lagi datang waktu panggilan dari Allah, kita sudah standby di tempat tadi. 5 hari lagi datang kebutuhan kita, Allah sudah siapkan. Itu kronologisnya. Pentingkan urusan Allah, dahulukan urusan Allah sebelum urusan pribadi. Mual, kurang mual sedih, mual susah, gampang selalu. Sebelum soal datang, jawaban sudah terkumpul di depan kita. Sebelum terbayaran, duit numpuk dalam berkurang. Amin. Amal ya. Di zaman Nabi Daud ada seorang sahabat yang sudah mendapatkan informasi dari nabinya. Sahabat Nabi Daud. Besok lu mau mati jam 10. Siap-siap. Nabi Daud mendapatkan itu tadi. Langsung mendengar dari malaikat Jibril dan Israfil bahwa sahabat kamu bakal saya ambil nanti besok jam 10. Nah, merasa dari Nabi langsung percaya dan yakin. Langsung dia menghubungkan kembali jalinan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dia mohon maaf segala macam, semuanya minta maaf. Termasuk istrinya. Hutangnya dia jualin semua barang yang ada, dia jualin, dibayarin hutang semuanya. Langsung sedekah semuanya. Menunggu jam-jam tadi, setengah 10. Tinggal setengah jam lagi waktunya. Dia sudah, hablum minanas sudah dibereskan. Sodakonya dia udah sempurnakan. Tinggal kepada Allah tadi. Udah dia ngapain sejadah, sholat tobat, terus memuji Allah. Allah. Jam 10 kurang 5 menit. Kemudian umur. Kurang 1 menit, lewat. Tapi Daud gak dengerin baik. Pengumuman ini masjid. Waduh, jahit lewat di jam 10. Jangan pengumuman baik. Kembali bener diumumkan sama isu-isu. Pagi-pagi kali diumuminya. Pagi-pagi juga belum ada. Israel, turun dia. Isin naik baik. Bolong. Turun dia. Urusan aja dia. Aing ngomong dia kan. Sahabat Aing. Bakal baik. Si Eta si Jahit hidup kene. Waduh, saya juga nggak tahu. Kemarin mah ada namanya. Pas saya mau ambil jam 10 hilang namanya. Nggak siap tanyakan Aing bertanya apa. Pokoknya dia kudu tanggung jawab. Udah kepalang tanggung kok bicarain sama si Jahit ini. Pokoknya sebelum si Jahit datang nanyain saya udah harus punya jawabannya kenapa dia belum mati. Akhirnya laporan ke Gusti Allah. Ya Allah, kenapa? Betul. Sebetulnya dia itu harus mati. Berhubung dia ini mensatukan kembali tali persaudaraan, dia membereskan hutang piutang, dia bersedekah banyak. Aku memberikan kesempatan dia untuk hidup, maka aku hapuskan nama dia dari pencabutan ajal tadi. Padahal keterangan sudah jelas di Al-Quran. Umur itu tidak akan nambah, tidak akan berkurang, tidak akan telat kalau sudah datang waktunya. Tapi kata Allah, itu punyaku, itu pembicaraan aku. Sewaktu-waktu aku bisa mengalirkan kembali dengan kalian memperpanjang silaturahmi sekarang ini dan bersedekah dengan jalannya keropak. Iya, keropak namanya. Keropak sih tadi. Keceplosan. Jadi demikian kita kalau sudah di sini
Tinggal apa tantangan-tantangan yang emang harus kita hindari sampai menimbulkan hancurnya sholat kita ini tadi. Jadi kalaupun tadi ingatkan sama Abi, kalaupun kita belum bisa khusyuk, ingetin, lihat dari wudhu kita, lihat dari pakaian kita, lihat dari tempat kita. Kalau emang wudhunya sudah aman, bagus, ya nggak mungkin nggak bisa khusyuk, pasti bisa khusyuk. Berarti kalau masih ada nggak bisa khusyuk, lihat daerah tempat yang buat kita sholat. Berarti di situ ada najis atau kotoran-kotoran yang bisa menimbulkan kita tidak ada kehusuan. Tuh. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberi Allah ilmu laduni. Orang yang bertakwa diselamatkan dari neraka. Orang yang bertakwa akan mendapatkan dunia ini. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan layak kasih, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang dibagikan, terus kita bertakwa untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi dari segala larangan-larangan Allah. Jangan malas-malasan, jangan bersantai-santaian. Suatu-waktu kita bakal sakit, kita bakal mati. Segerakan persiapan untuk bekal nanti, untuk di akhirat nanti. Dunia hanya semata, dunia bereskan sekarang kita masih hidup. Jangan ditunda-tunda, segerakan, timbulkan cerminan hidup kita di dalam hati kita. Tanamkan, kita mampu, kita pernah sukses, kita pernah berhasil, kita pernah menjadi orang dermawan. Satukan kembali cita-citakan kita yang tadi, ingatkan hal-hal yang baik-baik, nanti akan timbul yang baik-baik tadi. Hilangkan rasa-rasa kelemahan kita, kesedihan kita. Lawan dengan kita ingatkan selama masa kebahagiaan kita. Itu inti dari kehidupan kita tadi. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Jangan selalu kita terpuruk di dalam kesedihan, kesusahan kita ini. Itu kuatkan mental kita, jiwa kita. Karena Allah sengaja memberikan ujian-ujian ini agar Allah kita itu menjadi besar. Agar kuat jiwa kita, karena Allah akan memberikan yang besar. Jadi jangan kita terpuruk di dalam kesedihan. Gunakan, ingatkan akan masa-masa bahagia kita. Itulah cerminan kehidupan kita biar selamat dunia dan akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kalam ataupun kalimat-kalimat yang belum ataupun salah, mohon dimaklum. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.